Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Edukasi Fauna. Si imut kanguru pohon yang nyaris punah. Tak banyak orang tahu bahwa di Papua hidup binatang marsupial atau mamalia berkantung. Kanguru Papua pertama kali dilihat para awak kapal layar Belanda, The Trinton, yang tengah berlayar di pantau utara Papua Barat menuju Papua Nugini pada tahun 1826. Mereka mengambil 4 spesimen untuk dibawa ke Eropa dan diteliti. Ahli taksologi Salomon Miller kemudian memberi nama ilmiah Dendrolagus untuk kanguru pohon Papua dan Tylogale untuk kanguru tanah Papua. Keduanya masuk dalam famili Macropodidae, dan berbeda dengan kanguru asal Australia dan Wallaby. Setelah itu beberapa peneliti Eropa ramai datang untuk mengetahui lebih jauh tentang kanguru di wilayah itu. Peneliti bernama Flannery dan Roger Martin yang mengamati kanguru kemudian menuliskan perkembangan kanguru Papua serta kekhawatiran mereka soal kemungkinan kepunahan fauna ini dalam buku A Curious Natural History oleh tim Flannery yang terbit pada tahun 1996, dan Three Kangaroos of Australia and New Guinea oleh Roger Martin pada tahun 2005. Kanguru di dua tempat itu sebenarnya mirip. Hanya saja bentuk kanguru Papua lebih kecil dibanding kanguru Australia yang besar dan kuat. Rata berat tubuh kanguru Papua tak lebih dari 6 hingga 20 kg. Bahkan ada yang sangat kecil dengan berat 3 kg dengan massa otot sepertiga kanguru Australia. Kanguru Australia punya rata berat mencapai 50 hingga 80 kg. Lompatan kaki kanguru Papua hanya mencapai 22 cm, jauh lebih pendek dibanding kanguru Australia yang lompatannya bisa mencapai 2-3 kali lipat. Seperti namanya, kanguru tanah menjejak tanah seperti kanguru Australia dan kanguru pohon itu hidup di pohon dan makan dedaunan dan biji-bijian hutan. Karena pijakan utamanya adalah pohon maka dia menopang tubuhnya dengan kaki yang bergantung. Tak heran jika kakinya melengkung dan telapak kaki besar dan kasar seperti bantalan. Ada 2 spesies kanguru tanah Papua yaitu Tylogale brunei, atau disebut juga Dusky pademelon, dan Tylogale stigmata, atau red-legged pademelon. Untuk Tylogale brunei juga ditemukan di Papua Nugini. Tylogale brunei adalah kanguru tanah yang sangat terkenal karena merupakan kanguru terkecil di dunia. Beratnya sekitar 3 hingga 6 kg meskipun di beberapa tempat ada yang mencapai 10 kg. Panjangnya mencapai 90 cm, termasuk ekor, dan lebarnya sekitar 50 cm. Brunei ada di beberapa hutan di dataran rendah Papua, Taman Nasional Wasur, Merauke, dan Taman Nasional Lawrence, Mimika, juga di Papua Nugini. Kanguru tanah kedua adalah Tylogale stigmata atau red-legged pademelon yang hidup di beberapa pantai selatan Papua. Kanguru ini berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan untuk genus Dendrolagus atau kanguru pohon setidaknya ada 6 spesies yaitu Dendrolagus Goodfellow, kanguru pohon hias, Dendrolagus mbaiso, dingiso, Dendrolagus dorianus, kanguru pohon Odomea, Dendrolagus ursinus, Vogelkoptre, Dendrolagus inustus, kanguru wakera, dan Dendrolagus stellarum. Populasi turun 80% dalam 30 tahun terakhir. Beberapa ahli biologi memasukkan kanguru mantel emas yang menjadi maskot PON 2020 dalam spesies kanguru pohon hias, meskipun secara fisik berbeda. Kanguru mantel emas selain punya bulu pendek dan halus, serta punya warna yang sangat menarik yaitu coklat muda, juga punya leher, pipi dan kakinya berwarna kekuningan. Sisi bawah berwarna pucat dan dengan 2 garis keemasan. Jenis kanguru yang menggemaskan ini ditemukan pada tahun 1990 oleh Pavel Jerman di wilayah terpencil di Pegunungan Foja, Papua. Juga ditemukan di Pegunungan Torricelli, Papua Nugini, pada ketinggian 681-700 meter di atas permukaan laut. Panjang tubuhnya berkisar 41-77 cm, dengan panjang ekor 40 hingga 80 cm, dan berat 7-15 kg. Sedangkan kanguru pohon hias secara fisik lebih besar dan berwarna coklat sawo matang. Kanguru mantel emas dan kanguru mbaiso adalah kanguru yang nyaris punah dan masuk dalam Red List International Union for Conservation of Nature, UICN, karena jumlahnya tak lebih dari Oktober 15 ekor setiap spesiesnya.
Peneliti kanguru menilai bahwa habitat kanguru di Papua lebih kompleks karena bisa ditemukan di kawasan pantai dan hutan-hutan dataran rendah sampai pada puncak Jayawijaya. Pada tahun 2018, para peneliti dan fotografer menemukan beberapa tanda bau, tanda cakar kanguru di dasar sebatang pohon yang dibuat untuk memanjat pohon ditemukan dari 1.700 m hingga 2.000 m di hutan pegunungan yang curam. Kanguru Mbaiso bisa ditemukan di puncak Sudirman di jajaran pegunungan Jayawijaya. Ini juga membuat kanguru Papua rentan pada ancaman, baik dari kondisi habitat maupun predator. Ancaman utama kanguru Papua adalah ular piton, burung hantu besar dan burung elang. Mereka mengincar kanguru ketika turun dari pohon untuk mencari air maupun saat di puncak pohon. Penduduk lokal biasanya menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Para peneliti juga mencatat bahwa pembukaan lahan untuk perkebunan dan keperluan lainnya cukup mengganggu kanguru Papua sehingga jumlahnya semakin menurun. Mereka mencatat populasi hewan ini menurun 80% dalam 30 tahun terakhir. WICN mencatat untuk seluruh spesies kanguru Papua, jumlahnya tak lebih dari 50 ekor. Untungnya semua genus Dendrolagus sudah masuk satwa yang dilindungi Indonesia dan tertuang pada lampiran peraturan pemerintah tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Kasidi. Sekian pembahasan kita tentang kanguru asli Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.